Waalaikumsalam. Bangga. Nah. Alhamdulillah. Salam sule. Nah, alhamdulillah. Ya Bangga. Siap, siap. Iya. Sumpingan kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam oi, salam persatuan. Teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa berkunjung ke tempatnya sahabat lama saya, Kang Dera. Akan berbincang-bincang. Jadi begini Kang Dera, aduh sebelumnya terima kasih nih atas kedatangan saya disambut gitu. Ya, sama-sama. Di kemarin itu saya ketemu dengan teman-teman Kasacima kan. Dan ketika baru ngobrol-ngobrol, salah satu programnya adalah ingin belajar bertani. Itu ke Kang Dera katanya. Teman-teman tidak tahu kalau kita sahabatan gitu. Jadi alhamdulillah pada kesempatan ini saya diantar oleh Kang Idan, salah satu anggotanya, dan ingin ngobrol-ngobrol. Gitu. Sebetulnya udah lama juga saya ingin ketemu dengan Kang Den, dan kayaknya ini mah gayung bersambut ya. Ketika saya ingin ngobrol, teman-teman ternyata programnya sama gitu, ingin Kang Dera. Nah, langsung aja lah kita ngobrol-ngobrol dengan Kang Dera itu. Sehat kan ya? Alhamdulillah sehat walafiat. RTW-nya Kang ya. Iya. Kang Dera tuh kan beraktivitas di kebun sayur ya. Ya. Kebun sayur hidroponik dan organik. Ya. Itu awalnya seperti apa sih Kang? Ya. Pertama-tama saya mengaturkan hatur nuhun Wilujeng Sumping di saung Rock Garden kenapa pakai bahasa Inggris kan ngarah gaya jujur mulai sumput karena keinginan saya ya dengan nama biasa nama membawa berkah. Amin, amin. Dengan nama membawa kebaikan, dengan nama kita bisa menginformasikan bukan di wilayah kampung sendiri, mudah-mudahan bisa sampai go internasional. Minimal orang luar negeri baca Rock Garden-nya. Walaupun kita berbahasa dengan budaya kita, dengan cara budaya kita sendiri. Begitu. Jadi berawal dari kenapa saya senang berkebun, wabil khusus ke hidroponik, lebih ke simple dan hasilnya sangat memuaskan. Itu yang pertama. Yang ketiga, bisa dikerjakan sendiri. Bisa dikerjakan sendiri karena sistem hidroponik itu bisa kita berdua bisa mengelola lahan 1 hektar. Berdua. Gitu. Karena yang bekerja itu sistem kalau di hidroponik. Gitu. Ya mungkin untuk perkenalan mah begitu saja. Jadi kebetulan juga anak-anak dari ini Oi Kasacima datang sebelumnya ingin bersilaturahmi dan ingin mempelajari tentang bercocok tanam secara hidroponik. Ya kalau saya bagi siapapun ya mangga. Sekalian titipan. Iya. Mangga, hayu. Gini nih Kang Dera, hidroponik dan organik bedanya apa? Kalau hidroponik media tanamnya itu air. Kalau organik sama dengan seperti petani konvensional, cuman cara pengelolaannya.
Kalau organik lebih ke memanfaatkan, kalau untuk pupuknya memanfaatkan dari sisa-sisa yang kita makan untuk dijadikan pupuknya. Terus sisa-sisa dari tumbuhan kita dibikin kompos dan segala macamnya baru dipupukkan tanpa obat-obat kimia. Gitu. Kalau hidroponik betul airnya pakai nutrisi yang bersifat kimia. Tapi kimia itu kan ada bermacam-macam, ada yang baik untuk tubuh, ada juga yang tidak baik untuk tubuh. Contoh kasus obat, kan jenisnya kimia. Tapi kalau selama itu baik untuk tubuh kita, ya kenapa tidak? Dan ini juga hidroponik pun nutrisinya, pupuk kimianya yang dibutuhkan oleh saraf tumbuh tanaman tersebut, kan gitu. Jadi aman lah kan gitu hidroponik itu. Tadi sepintas saya mendengar tentang sistem ya, sistem. Kan kalau menurut Akang ini, cara tani atau cara hidroponik itu ini yang anti mainstream atau gimana sih Kang? Iya. Ya itu sih sebetulnya kalau dibilang anti mainstream enggak juga. Kalau saya sendiri sih entah kalau orang hidroponik yang lain, tapi maaf juga seandainya penjelasan dari saya salah. Kalau saya lebih senang menyebutnya teknologi terbarukan. Teknologi terbarukan itu teknologi ya sifatnya rekayasa. Kan gitu. Membahasa Sunda nama bisa dinunalengnek lah. Mau diapremkan, bawa sistem landscape, bawa sistem rakit apung, mau sistem seperti tadi Kang Idan itu nanyakan sistem aquaponik. Jadi lebih ke bisa seperti itu. Kalau konvensional yang di tanah ya hanya tok di tanah kan. Iya, benar. Jadi makanya saya ketika bicara hidroponik itu, wah ini mah saya kan orangnya resep ngulik gitunya, resep nguprak-oprek, wah ya cocok pisan kan gitu. Dan mudah-mudahan dengan berhidroponik itu, wabil khusus untuk anak-anak Oi Kasacima bisa tertarik untuk melakukannya, dan karena namanya kata bahwa untuk anak-anak sekarang mana ngebon capek, apa berkebun udah capek, harus macul, harus segala macam. Kalau hidroponik kan enggak. Dengan kata lain, berhidroponik itu cara bercocok tanam yang modern, kan gitu. Ya mungkin itu dulu. Oke. Baik, Kang Dera, sepertinya ini akan lebih menarik lagi. Cuman saya berdosa ketika disuguhi kopi, saya belum ngopi. Iya, jadi teman-teman, saya akan kembali setelah ngopi ya. Baik, teman-teman, setelah tadi ngopi dan saya beralih posisi. Saya Masker Dapon, I am not a master, I am just a man behind the masker. Kembali lagi berbincang-bincang dengan Kang Dera. Ketika kita menanam nih, ada ketertarikan untuk menanam, itu selalu ada timbulan, itu wajar menurut saya. Iya, kemana pemasarannya? Oke. Sejauh ini, gimana nih Kang? Ya, untuk sampai saat ini alhamdulillah pemasaran lancar. Terus continue 1 minggu sekali di sini panen. Nah, mengenai pasar, kita kembali lagi ke awal. Syarat pasar dan yang dibutuhkan pasar itu sayur seperti apa sih? Kan gitu. Betul. Tapi ya untuk manisnya aja dulu, pasar itu sangat terbuka luas. Untuk organik ini? Untuk hidroponik ini, betul, sangat terbuka luas kan gitu. Konvensional juga sama, hidroponik pun sama. Jadi jangan jangan takut. Bila mana rekan dari Kasacima atau rekan dari manapun yang ingin mencoba, untuk pasar itu insya Allah sangat luas. Dan gitu. Bentar Kang, saya mau tahu dulu. Saya mah ingin belak-belakan. Akang selama ini kemana? Kalau pasar akhirnya saya itu pasar itu memilih, nggak jagonya sedangkan. Jadi benar gimana? Pasar yang memilih atau kita memilih pasar nih? Jadi awalnya asalnya kita itu memilih pasar yang bisa kita suplai. Kan
yang kita bisa supply real. Misalkan sehari sekilo, sehari 2 kilo, seminggu berapa kan gitu. Jadi konteksnya seperti ini tentang pasar itu ada yang membutuhkan sifat tonase. Misalkan kita nanam sekali nanam, panen sekian puluh kintal, sekian ton kan gitu. Ada juga pasar yang kebutuhannya seminggu berapa kilo dan satu hari berapa kilo. Secara kebetulan kalau pasar hidroponik itu ada juga yang dijual di pasar biasa, cuman umumnya produksian dari hidroponik itu pasarnya itu ke supermarket, terus resto-resto, nah terus juga ke resto-resto. Nah kebetulan kalau yang di saya ini masuknya ke resto-resto. Dan hasil sayurnya dipakai. Tentang pasar saya juga ya kewalahan permintaan mah. Saat ini kewalahan. Kesempatan aslinya. Kewalahan. Jadi kembali tadi pasarnya seperti apa? Ada syarat untuk supaya hasil yang kita tanam itu bisa laku di pasaran. Titip ke yang mau belajar, yang penting mah sekarang belajar dulu cara menanam yang baik, cara merawat yang baik. Nanti kita juga sendiri yang bisa menilai layak nggak ini dijual. Dan gitu. Siap Kang. Karena tadi bagaimana caranya belajar nanti ajarin saya Kang ya. Siap. Cuman sebelum saya belajar nih Kang ada cuma menarik. Jadi teman-teman, saya ini adalah sahabat lama dari Kang Dera yang saya tahu nih dia itu stun banget. Maniak stun, maniak tulang palas juga, terutama stun ya. Yang jadi pertanyaan, kumaha caritana Kang, bagaimana ceritanya dari seorang stun sejati kepada berkebun? Ini menarik bagi saya Kang. Ini sebelum saya diajarin Kang. Oke. Rolling Stone banyak kumaha ya gitu topiknya Rolling Stone. Bahasa konyolnya mungkinnya teman aya nu bilang konyol si Kang Den cenah Rolling Stone sampaikan dijadikan filosofi hidup. Wih, keren. Saya jawab, hayang nuturkeun Ustad itu mah ku saya teka udang yang simpel-simpel saja kan gitu. Bohong teman-teman, beliau sekarang tinggal di pesantren. Jadi kenapa memang si Kang Dapon tahunya saya itu penggemar berat The Rolling Stone, ya sering dulu mah di Cafe Cowboy kita tampil dengan Bapak Useng The Rolling Stone. Jadi kenapa Rolling Stone? Rolling Stone itu ada beberapa fase kan di tahun 60, 70, 80 dan seterusnya sampai sekarang. Kuncinya Rolling Stone itu ternyata Rolling Stone itu sehat, pekerja keras, cerdas, gitu kan ya, dan istiqomah. Wah, keren ini. Gimana? Sampai sekarang belum pernah Rolling Stone itu vakum dulu, bubar dulu. Bahkan ganti personil belum pernah ya? Ganti personil ketika si personilnya itu meninggal dunia kayak Brian Jones gitu kan ya. Awal-awal Iya, ada juga Mick Taylor, dia lebih ke mengundurkan diri. Kemarin pemain bassnya lebih ke mengundurkan diri. Dan terakhir pemain drumnya Charlie Watts meninggal dunia. Gitu. Yang uniknya ya The Rolling Stone itu anti rasis. Pemain bass sekarang kan dalam kata kutip negro Afrika. Terus pemain drumnya pun sekarang negro. Intinya Rolling Stone itu yang saya mah aing pisan, tidak membedakan suku, agama dan ras. Stun A gitu. Stun A gitu. Kayak gini. Tadi kan ada yang bilang Kang Den mah cenah Rolling Stone di sampai dijadikan filosofi. Kang, sekali lagi bagi saya, apakah dari filosofi itu termotivasi enggak kepada penanaman ini? Sangat termotivasi, apalagi saya dulu kan ya suka main band, suka bermusik. Jadi intinya pas berkebun itu cocok banget. Ngulik lagu teh kumaha dirasa-rasa kan sama kita dirasain enak atau enggak diaplikasikan ke bentuk lain ya. Iya, misalkan kita nyemai si tanaman itu kurang bagus, kita ulik. Nah, ada apa nih? Siap, betul. Seperti lagu Rolling Stone misalkan, iya teh lagu Dead Flower teh kurang enak jadi begitupun diaplikasikan saya makan gitu.
Jadi sangat kan gitu, sangat apa namanya menginspirasi lah kan gitu. Apalagi ketika bicara Bang Iwan Fals itu wah luar biasa. Bang Iwan Fals itu ya syair-syairnya gampang dicerna, nggak perlu ditranslate dulu kan gitu. Lagu Rolling Stone aja bisa ditranslate, bisa diaplikasikan, apalagi saya bawa juga dari lagu-lagunya Bang Iwan Fals. Suka ada Iwan Fals itu dari tahun 85 sampai sekarang. Cuman tidak gitu ya, cuman tidak gitu ya dibikin status aing penggemar Iwan Fals, aing penggemar Rolling Stone, enggak. Karena bagi saya ketika yang diidolakan udah ilmu aing. Saya idolakan, saya serap ilmunya, saya telusuri perjalanannya dan dijadikan buat saya itu sebagai penyemangat dalam keseharian saya. Jadi gimana nih, kita ke sana? Iya, kita ke sana. Kebetulan kemarin ada instalasi yang kosong, itu bukan kosong tidak ditanami tapi habis dipanen. Siap. Yuk, mangga. Baik teman-teman, alhamdulillah saya berkesempatan diajak Kang Dera untuk melihat-lihat sedikit bagaimana cara dan apa itu ininya gitu ya. Jadi ini dimulai dari ini apa nih Kang? Nah ini pertama di penyemaian. Ini bangunan ya lah sederhana lah gitu ya, khusus untuk tempat penyemaian. Dari sini itu 1 minggu sampai 10 hari di tempat penyemaian. Nah, kalau sudah layak nanti pindah tanam ke instalasi, baru kita pindah tanam ke instalasi kan gitu. Berawal dari sini, bagus tidak bagus, nah tanaman tumbuh bagus tidaknya tanaman berawal dari penyemaian. Iya. Bentar, Kang, kalau ini saya lihat ada kapas. Kapas bukan ini Kang? Nah, kalau ini media tanamnya saya pakai Dacron. Oh, Dacron. Ya, Dacron. Terus ini pakai rockwool. Kalau orang hidroponik rata-rata ya pakai rockwool. Jadi rockwool itu lebih bagus. Kalau lebih ekonomis ya Dacron. Kayak busa apa? Iya. Oh, busa memang Iya. busa. Busa. Jadi untuk media tanamnya. Kalau yang biasa itu konvensional kan biasanya di tanah, di sekam, di abu kan gitu ya. Lebih banyak variasi ya kan gitu. Benar Kang. Kalau saya lihat ini media ini ya, alatnya seperti buat bikin es. Bisa nggak kalau di tempat bikin es? Bisa, yang penting mah tempat penyemaian mah apapun tempatnya bisa. Kalau ini kan khusus potray disebutnya kan, potray khusus untuk penyemaian. Satu baki ini 200 lubang kan gitu. Kalau yang ini kangkung sistemnya tebar biasa, pakai talang yang dimodifikasi. Kan bisa diangkat nggak di bawahnya? Mangga. Oh, siap. Ya, kan gitu. Nah, biar penyemaian aman dari hama awal gitu kan ya, hama awal takutnya merusak penyemaian, ya saya bikin bangunan sederhana ini. Nanti untuk pengembangan ada khusus. Nursery khusus itu kan. Bangunan yang sederhana ini kan. Iya. Ini teh apa namanya kan? Itu teh insect-net. Greenhouse mini lah kan gitu. Oh, apa namanya tadi? Kalau ini insect-net. Jadi untuk mencegah hama-hama kayak kupu-kupu, terus itu apa itu teh papatong kan gitu. Insect-net berarti karena ini jaring ya. Iya. Gitu ya. Insect itu apa? Hama ya. Iya, betul. Siap. Iya. Oke. Lanjut kemana nih Kang? Mangga ke sini sekarang. Nah, dari sana kita masuk ke tempat instalasi tanaman kan gitu ya. Dari sana baru pindah tanam ke sini. Nah, ini juga sebetulnya lagi proses pindah tanam ini. Kenapa saya tutup yang belum ditanam? Untuk mencegah matahari masuk langsung yang bisa menimbulkan lumut.
kan gitu. Akhirnya ya saya tutup dulu sebelum ditanamin. Gitu. Ini gampang kan, bisa diangkat ini mah. Kalau di tanah kan nggak bisa. Iya. Ini kan yang menarik. Tadi kan ini ditutup untuk menghindari matahari. Iya. Tapi kalau setelah ditanamin memang harus tersinari matahari. Syarat tumbuh tanaman itu kan satu sinar matahari, kedua air, ketiga oksigen. Baru itu syarat tumbuh tanaman. Ya. Apalagi Kang Akang ini jagonya ini. Jadi kan saya bukan betina. Anak alam, kan gitu. Anak alay. Iya. Dan dari sini, nah, apa sih yang bisa ditanam di hidroponik? Berbagai macam tanaman bisa ditanam sistem. Seperti ini, seledri. Nah kalau seledri lebih ke fase saya itu observasi dulu. Kalau saya mah senang murid ya, gitunya di rujukan ya. Hah? Uji coba? Iya, uji coba. Jadi lagi diulik, betul nggak orang lain bisa nanam di sistem hidroponik. Nah, saya nyoba di sini di meja kecil ini saya coba observasi. Nah, ibu-ibu juga yang sering namu ke sini udah getek, pengen, tapi saya tahan karena ini observasi. Iya. Dilanjut atau bagaimana? Kalau kata lagu Iwan Fals mah iya atau tidak kan gitu. Kan tinggal dibongkar kan gitu rahasia-rahasianya kan gitu. Ini seledri yang seledri itu bagusnya bagus hidupnya itu di dataran rendah, di dataran tinggi. Nah ini kan di dataran persedangan lah gitu ya. Kalau ini kan dataran rendah, ternyata bisa tumbuh subur dengan hidroponik. Adapun kenapa masih ada kuning, ada apa? Karena ini sifatnya observasi. Iya teh, seledri teh hayangnya naon sih? Pupuknya teh pengennya apa sih? Dan gitu. Ya, terus di sini lagi, nah hidroponik itu ada. Nah ini hanya air yang mengalir, tidak pakai tanah. Jadi sistemnya sirkulasi. Dari pompa sini ditarik, terus dari ujung sana outputnya masuk lagi ke sini. Pada akhirnya penggunaan air minimal sekali. Iya, minimal. Pasti. Beda dengan tanah. Kalau tanah itu kita nyebor bisa kemana-mana, kalau ini terfokus. Di air ini pakai nutrisi yang tadi dijelaskan, nutrisi ABMI. Iya, jadi nanti formulasinya sambil belajar saya kasih tahu sebagai takarannya seberapa. Nah jadi kalau pakai ini air nutrisi otomatis ketika dialirkan semua rata kebagian, pupuknya jadi rata, tanaman lebih seragam kan gitu ya, tumbuhnya bagus karena nutrisinya ini makanannya sangat terjamin, kan gitu kan. Jadi ini tuh apa namanya kan? Ini tanon. Oh tanon. Tanon ke tempat air. Ada pompa, cukup pompa akuarium. Nah saya tambah lagi ini. Tadi teh syarat tumbuhan itu oksigen. Oksigen pakai ini aja. Iya. Oh ternyata kalau begitu mah ini teh mini boros pakai listrik iya. Tapi biaya produksi ketutup. Karena hasil sayuran ini dijualnya lumayan. Kan gitu. Jadi ketutup saya juga kan sebelum berhidroponik dihitung dulu HPP-nya, biaya produksinya berapa. Kalau biaya produksinya lebih gede daripada kebutuhan, itu kan ngapain berhidroponik? Iya. Itu kan gitu. Dan maaf ditutup lagi nih biar nggak kena cahaya matahari. Nah, hidroponik itu kita nanam di paralon. Yang kita tanam kangkung ya kangkung jadinya nggak rumput. Oh iya betul. Rumput di bawah nggak jadi masalah, kan gitu. Nah sering dimanfaatkan rumput yang di bawah itu mah dibabat, dikasih pakan untuk kelinci ataupun apapun itu kan gitu. Ya mana apalagi? Kang Dan. Ini kan tadi ada kangkung ya, ada seledri walaupun masih dalam observasi. Kemudian saya lihat itu ada pakcoy ya. Betul. Dan selada ya. Selada. Sebetulnya kalau berbicara tanaman yang bisa dihidroponikan apa aja sih? Sayur-sayuran, semua sayur-sayuran jelas bisa. Nah ini pakcoy, sawi pakcoy. Sawi pakcoy itu
idealnya sih pakai greenhouse kan ya. Ideal. Hama itu suka banget ke jenis sawi-sawian. Saya mah ya kita terbuka aja ya. Takutnya gini kan hidroponik tuh hamanya. Jadi intinya hidroponik pun hama mah ada aja, apalagi terbuka seperti ini kan kena ulat. Nah ini sisa kemarin yang sudah dijual. Ya saya pilih mana aja. Tapi ini masih layak untuk dikonsumsi. Kalau dipasarkan ya tidak layak karena butuh tampilan yang bagus. Oh iya. Ya gitu. Nah ini selada. Maka kan angkat aja. Selada bokor ini jenis bibitnya jenis saipira. Bersih kan? Nah gini Kang. Ini kalau menjual kan, contohnya ini ya. Iya. Ini Kang menjualnya seperti apa sih? Kayak gini, dicabut dengan akarnya atau bagaimana Kang? Saya jual itu disesuaikan dengan permintaan dari konsumen. Cuman sekarang yang berjalan itu rata-rata kangkung dicabut dengan akarnya. Ini pun sama. Terus nanti ketika dipacking ini dipotong sedikit. Kegunaannya bila mana disimpan di rumah, di toko. Jadi ini stokis aman, tinggal kasih air aja. Karena ini kebiasaan hidupnya di air. Kalau gitu mungkin akan lebih banyak yang justru begitu ya. Betul. Jadi bisa seperti akar, misalkan akar mau beli misalkan satu, tapi pengen awet, makannya dipih-pih. Tinggal ini aja, ini cabut, nanti masukin ke gelas aqua tapi dibolongin, masukin ke toples. Biar si akarnya menggantung. Nah itu bisa panen tiap hari kan gitu. Saya mau beli ya, buat hiasan juga bagus. Boleh, mangga. Silahkan. Nah begitulah hidroponik secara simpelnya. Kalau rekan-rekan ingin yang lebih gamblang, yuk di sini saya terbuka, apalagi untuk berbagi sharing keilmuan yang saya juga masih belajar sebetulnya lama. Siap. Baik. Kang Dera, kayaknya kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya lebih jauh, cuman kayaknya segmen ini kita tutup aja dulu. Mangga. Teman-teman, alhamdulillah terima kasih sekali lagi buat Kang Dera atas kesempatannya dan seperti Kang Dera tadi kalau yang mau belajar terbuka ya bagi sangat terbuka, mangga. Khususnya buat teman-teman Kasacima. Ini janji Anda. Saya akan pantau kan. Iya, siap. Jadi sekian Kang Dera. Sekali lagi terima kasih. Baik teman-teman, kayaknya hari ini cukupkan sampai di sini. Saya Masker Dapon, I am not a master, I am just man behind the masker, akan kembali di segmen-segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam oi.